Ya udah jalanin aja, ngalir aja. Ini nasehat atau cara pandang orang tentang kehidupan yang paling sering kita dengar. Kadang kedengarannya emang tenang dan bijak, tapi ngalir itu sebenarnya artinya kamu ngikutin arus. Mau itu arus keluarga, circle pertemanan, atau apa yang lagi rame di FYP. Bukan arah yang kamu pilih sendiri. Bahkan sering juga yang ngomong, biar Tuhan aja yang atur, aku pasrah aja. Padahal di ajaran apapun, sebelum pasrah, kita perlu ada usaha dulu. Setia dulu baru tawakal. Ya jadi ngalir aja boleh, tapi buat hal kecil. Begitu soal arah hidup, itu butuh niat yang jelas dan bukan kebetulan. Hai, nama aku Ninda. Dulu aku lulus kuliah dengan IPK 2,9. Dari titik itu yang bikin aku mikir serius. Hidup kayak apa sih yang sebenarnya aku mau? Sekarang udah belasan tahun kerja dan membangun hidup di luar negeri, dan alhamdulillah udah menuju financial freedom. Di video ini aku membahas step by step dan kebiasaan-kebiasaannya dari bikin tujuan hidup yang kuat sampai ngukur progres tiap minggu. Karena bikin tujuan itu gampang. Yang susah dan yang jarang dibahas adalah bikin tujuan itu beneran jalan. Oke, kita mulai dengan yang pertama, tujuan dengan alasan yang kuat. Kita sering banget dikasih tahu, dan aku pun juga sering bahas di channel ini, bahwa kalau kita mau berubah, ya mulai dari kebiasaan kecil, konsisten, dan juga disiplin. Dan itu semuanya benar. Tapi ada satu hal yang biasanya suka kita loncatin. Kebiasaan-kebiasaan itu sebenarnya mau dibawa kemana? Kenapa tujuannya harus jelas? Nah, di buku Designing Your Life dibahas bahwa kebanyakan orang yang stuck itu bukan karena kurang usaha, tapi karena mereka nggak pernah nentuin dulu sebenarnya mereka tuh mau kemana. Nah, tanpa itu semua usaha tuh jadi kayak jalan yang muter-muter, capek tapi nggak jelas nyampe di mana. Nah, makanya langkah pertama ngedesain hidup itu justru nentuin arah yang spesifik dulu, semacam kompasnya. Baru dari situ kamu bisa eksplor berbagai jalan yang bisa nganterin kamu ke sana. Oke, tapi untuk punya tujuan yang jelas, kita juga perlu rasain tujuannya, bukan cuma ditulis. Nah, ini bagian yang sering bikin orang skeptis duluan soal manifestasi. Kesannya tuh kayak kita cuma nulis di jurnal, terus nunggu kejadian yang kita harapkan itu datang dengan sendirinya. Nah, Dr. James Doty, dia neurosurgeon yang nulis buku Mind Magic dan Into the Magic Shop. Awalnya dia belajar soal ini bukan dari research, tapi dari pengalaman pribadinya. Dia tumbuh dari keluarga yang susah, terus dia belajar teknik fokus dan visualisasi, dan itu yang dia bilang ngebentuk jalan hidupnya sampai akhirnya jadi neurosurgeon. Nah, di bukunya Mind Magic, dia jelasin mekanismenya itu lewat satu bagian otak yang namanya Reticular Activating System, atau kita singkat ngeras lah, yang letaknya di brainstem atau batang otak. Nah, bagian ini yang tugasnya nyaring dari jutaan informasi yang masuk ke otak kita tiap detik, mana yang perlu diproses. Nah, menurut dia, kalau kamu cuma nulis tujuan tanpa benar ngebayangin dan ngerasain gimana rasanya udah nyampe di situ, si ras ini tuh nggak dapat sinyal yang cukup kuat buat nandain bahwa ini penting buat kamu. Tapi begitu kamu latihan ngebayangin sampai detail, si rasnya ini jadi lebih disetel buat notice hal-hal yang relevan ke arah itu, begitu kesempatannya beneran datang. Nah, disclaimer bahwa ini penjelasan dari sudut pandang Dr. James Doty sebagai neurosurgeon, karena emang belum ada research besar yang ngebuktiin manifestasi secara keseluruhan. So far yang emang udah diakuin di dunia neuroscience itu adalah peran ras tadi yang kita bahas dalam menyaring informasi di otak kita. Jadi anggap ini bukan soal berharap sesuatu yang kamu impikan tiba-tiba kejadian, tapi soal ngelatih otak kamu sendiri buat lebih peka ke arah yang kamu mau. Ada satu hal lagi yang sering bikin orang gagal, padahal tujuannya udah jelas dan udah dirasain. Mereka belum nemu kenapanya dari tujuan mereka. Nah, Simon Sinek yang nulis buku Start With Why, dia meneliti orang-orang dan perusahaan-perusahaan yang paling berhasil bikin orang lain tuh ikut percaya sama mereka. Dan dia nemuin semuanya punya cara komunikasi yang sama, yaitu mulai dari kenapa atau why-nya dulu. Baru akhirnya dia ngomongin apa atau what-nya, dan terakhir baru gimana atau how-nya. Nah, ini kebalikan dari kebanyakan orang atau organisasi lain yang biasanya ngejelasin what-nya atau apanya duluan, baru setelah itu how atau gimananya, dan why atau kenapanya terakhir. Dan ini pun kalau emang ada. Padahal yang bikin orang lain atau diri kita sendiri beneran tergerak dan bertahan lama untuk ngejar sesuatu tujuan, itu justru why atau kenapanya. Nah, tapi why atau kenapanya ini untuk tiap orang juga bisa beda-beda. Dari segi kualitas dan juga kejelasannya. Ada yang berasa alasannya itu cetek atau hanya di permukaan, dan ada juga yang beneran dalam dan dipikirin. Ya, ini contohnya aja. Ada dua orang yang sama-sama mutusin buat mulai olahraga rutin. Yang satu, dia kalau ditanya kenapa, jawabnya cuman ya biar kelihatan kurusan. Dan yang satu lagi jawabnya, aku pengen badan aku lebih kuat, gak gampang ngos-kosan, biar apapun yang aku rencanain nanti gak keganggu sama kesehatan fisik aku.
Nah, begitu progresnya lambat atau ada yang komen, "Lo udah kurusan ya?" Yang alasannya cuma pengen kurus tadi, biasanya langsung berhenti. Karena di kepalanya tujuannya tuh udah selesai. Nah, tapi yang alasannya nyambung ke tujuan yang lebih besar, misalnya kayak tadi biar badannya nggak gampang sakit buat ngejalanin kesehariannya, dia akan tetap lanjut. Karena dia ngelakuinnya bukan soal sekedar gimana dia kelihatan di mata orang. Nah, cara gampang kamu ngecek why-nya atau kenapanya kamu itu udah cukup dalam atau masih di permukaan, kamu tanya ke diri sendiri, kalau tujuan ini tercapai, perasaan apa sih yang sebenarnya pengen aku rasain? Jadi kalau yang kita bahas tadi itu digabungin, satu tujuan yang benar kuat itu biasanya pertama spesifik. Ya dalam hal keuangan nih contohnya, bukan sekedar mau lebih hemat, tapi mau nabung dana darurat 6 kali biaya hidup bulanan. Yang kedua, ada perasaan yang mau kamu dapetin. Jadi bukan cuma soal angka. Misalnya, biar aku ngerasa tenang tiap akhir bulan dan gak khawatir lagi soal duit tiap sebelum gajian. Dan yang ketiga, punya kontras yang jelas sama kondisi kamu sekarang. Ya misalnya, aku mau punya tabungan yang bikin aku nggak perlu ngutang lagi kalau ada keperluan mendadak. Dan keempat, punya batas waktu, deadline. Misalnya target ini mulai jalan bulan depan, dan aku cek progresnya tiap 3 bulan. Dan yang terakhir adalah ada yang bikin kamu rugi kalau ini sampai nggak jalan. Misalnya, kalau ini gagal, rencana resign tahun depan otomatis bakal mundur lagi setahun. Ya tapi, kamu bisa aja punya tujuan paling jelas dan paling kuat sekalipun, dan itu tetap masih rencana di kepala doang. Kalau nggak ada sistem kebiasaan yang jalanin tujuan itu tiap hari. Yang kedua ini adalah sistem kebiasaan yang beneran jalan. Nah, sistem kebiasaan ini sendiri paling sering dibangun dengan cara yang salah. Orang banyak yang biasanya langsung ngejar tujuan besarnya, terus nyerah pas nyadar targetnya tuh masih jauh banget. Cara yang lebih powerful, pertama, coba pecah tujuan besar kamu jadi target menengah. Baru dari situ pecah lagi jadi target mingguan atau sampai target harian. Ya, misalnya, kalau tujuan besar kamu financially free dalam 5 tahun, tujuan menengahnya bisa jadi nabung dan investasi sekian puluhan atau ratusan juta per tahun. Target bulanannya nabung dan invest sekian persen dari gaji. Target mingguannya bisa sesimpel minggu ini nggak ada pengeluaran di luar kategori yang udah aku budgetin. Nah, di tahap mingguan ini kamu coba catat progresnya biar kamu pun punya bahan buat evaluasi. Dalam contoh lain, kalau kamu konten kreator misalnya, targetnya adalah jumlah ide yang kamu buat per minggu. Kalau kamu lagi belajar bahasa baru, targetnya adalah berapa jam kamu latihan ngomong. Yang penting ada angka yang bisa kamu cek tiap minggu biar ketahuan progresnya. Selain mecahin targetnya, cara berikutnya adalah coba versi kecilnya dulu. Sebelum kamu ngeluarin banyak tenaga atau modal buat sesuatu yang belum tentu jalan. Nah, di buku The Lean Startup, penulisnya tuh bilang dari pengalamannya bantu banyak startup bahwa kesalahan paling mahal itu ketika mereka langsung all in ke satu rencana yang besar. Sebelum tahu rencananya ini beneran works atau enggak. Yang dia saranin adalah coba versi kecil dulu dan lihat hasilnya, baru disesuaikan nanti dari learningnya. Ya ini kedengarannya emang kayak konsep bisnis, tapi menurutku relevan banget buat hidup sehari-hari juga. Ya misalnya kamu lagi mikir mau belajar skill baru, let's say design or coding. Kamu bisa coba dulu ikutin tutorialnya yang gratis di YouTube, ya beberapa minggu aja gitu misalkan. Lihat kamu beneran enjoy atau enggak, baru kamu bisa memutuskan mau daftar kursus berbayar yang harganya jutaan. Dan ada satu hal lagi yang sering kelewat pas orang bikin sistem kebiasaan, yaitu soal kemenangan kecil di awal. Ini juga yang pernah aku bahas di video-video sebelumnya, soal kenapa progres kecil yang kerasa tiap hari itu jadi salah satu pendorong motivasi paling kuat. Jadi kalau kamu baru mulai olahraga, jangan langsung target lari ya 5 km di minggu pertama. Desain target yang gampang kamu menangin dulu. Misalnya jalan cepat 15 menit. Nah, kemenangan kecil itu yang bisa bikin kamu percaya bahwa kamu tuh bisa. Dan itu yang bikin kamu lanjut ke kemenangan yang lebih besar berikutnya. Dan terakhir yang gak kalah pentingnya, biar semua kebiasaan ini bisa otomatis jalannya dan konsisten, kita juga perlu mendesain lingkungan kita biar ngikutin namanya habit loop yang dijelasin nama James Clear di buku Atomic Habits. Ada 4 steps-nya. Yang pertama adalah trigger, kedua adalah craving, response, dan reward. Trigger itu adalah sinyal yang bikin kamu ingat buat mulai. Craving itu adalah keinginan atau dorongannya. Response itu adalah action-nya sendiri. Dan reward itu adalah hasil di akhir yang bikin otak kamu pengen ulang itu lagi. Dan ini juga didukung sama 4 laws of behavior change. Bikin triggernya kelihatan jelas, bikin cravingnya menarik. Itu salah satunya dengan cara nempelin kebiasaan baru ke sesuatu yang udah ada dan kamu suka. Bikin respons atau actionnya itu segampang mungkin buat dilakuin. Dan terakhir, kamu bakal ngerasain rewardnya.
yang bikin otak kamu nyimpen ini sebagai kebiasaan yang emang worth untuk diulang. Nah, kalau kamu mau bangun kebiasaan baca sebelum tidur misalnya, taruh aja bukunya di samping tempat tidur sebagai triggernya. Cravingnya adalah pengen tidur tapi harus baca buku dulu. Responsnya baca 10 menit aja. Dan rewardnya adalah rasa tenang yang kamu rasain sahnya. Yang emang ngaruh banget by the way ya. Nah, sistem ini kedengarannya emang kayak udah cukup solid. Tapi begitu kamu ketemu hari yang berantakan, dengan kerjaan yang numpuk atau badan capek, mood jelek, sistem yang kelihatannya rapi di atas kertas ini gampang banget berantakan. Kalau kamu belum pernah latihan ngadepin momen kayak itu. Yang ketiga adalah latihan sebelum ngadepin kenyataan. Nah, ngedesain hidup itu bukan cuma soal bikin tujuan yang kuat dari sistem kebiasaan yang rapi. Ada satu bagian lagi dari sistem yang sama yang sering ketinggalan, yaitu gimana kamu nyiapin diri kamu buat hari-hari yang nggak sesuai rencana. Soalnya sistem sebagus apapun, kalau kamu belum pernah latihan ngadepin versi hidup yang berantakan, dia bakal gampang goyah pas beneran kamu ketemu itu. Nah, makanya ada 2 jenis latihan yang bisa kamu masukin ke sistem ini. Yang pertama adalah latihan ngebayangin prosesnya sendiri, bukan cuma hasil akhirnya. Nah, di buku Peak Performance, penulisnya ngebahas soal ini lewat kebiasaan world class athletes. Nah, salah satu yang paling konsisten mereka temuin, atlet yang ngebayangin dirinya ngelakuin sesuatu secara detail dan berulang, dia akan perform lebih baik pas hari H-nya. Nah, ini khususnya buat hal-hal yang butuh mikir dan strategi, bukan cuma gerakan fisik doang. Nah, contohnya, kalau kamu mau mulai kebiasaan olahraga pagi yang baru, kamu coba bayangin dari kamu bangun tidur. Gimana caranya kamu ngelawan rasa malas buat tetap bangun. Sampai akhirnya gerakan pertama yang bakal kamu lakuin itu begitu nyampe tempat olahraga. Nah, latihan ini bikin otak kamu tuh udah pernah ngelewatin proses itu, walaupun cuma di kepala. Nah, yang kedua, ini adalah latihan ngadepin halangan. Nah, di buku Rethinking Positive Thinking, penulisnya juga cerita soal temuannya selama puluhan tahun ngeriset soal ini. Orang yang cuma ngebayangin hasil positifnya doang, justru lebih gampang nyerah. Soalnya otaknya tuh udah ngerasa puas duluan sebelum beneran usaha. Jadi yang lebih efektif adalah bayangin hasil positifnya, terus langsung disusul sama ya halangan atau barrier yang paling mungkin muncul, dan rencana kamu kalau itu beneran kejadian. Ya contohnya, kalau kamu niat olahraga tiap pagi tadi, kamu bayangin kira-kira apa sih yang paling mungkin bikin kamu skip. Yang mungkin ngerasa capek abis begadang atau malas keluar rumah sendirian. Nah, terus siapin rencana kamu dari sekarang. Kalau aku ngerasa capek, aku akan tetap pakai baju olahraga dan jalan 10 menit aja. Kamu udah latihan bayangin rencana terbaiknya dan udah siapin rencana kalau emang ada halangan yang beneran datang. Nah, tapi ada satu pertanyaan yang masih belum terjawab. Gimana kamu tahu semua ini beneran jalan ke arah yang bener, bukan cuma kerasa sibuk doang? Nah, yang keempat, cara ngukur progres yang bener. Nah, ini kesalahan yang paling sering dilakuin orang pas ngukur progres. Mereka cuma fokus ke hasil akhirnya dan langsung ngerasa gagal kalau angka itu belum bergerak, padahal mereka juga udah kerja keras banget. Yang bener itu adalah kita perlu mengukur progres dari 2 sisi. Dan ini yang juga dibahas di buku 4 Disciplines of Execution. Pertama, itu adalah ada ukuran hasil atau outcome. Kayak contohnya jumlah subscriber buat content creator, atau berat badan turun buat yang lagi rajin olahraga dan diet sehat. Dan ini baru kelihatan belakangan, dan sering dipengaruhi hal-hal yang di luar kendali kita. Nah, yang satu lagi adalah ukuran usaha atau inputnya. Hal yang beneran ada di kendali kamu langsung. Ibaratnya ini kayak kamu yang nyetir mobilnya sendiri gitu. Nah, ini untuk konten kreator misalnya jumlah video yang diupload tiap minggu. Sama misalkan konsisten nggak ya jadwal uploadnya. Kalau buat orang yang lagi nurunin berat badan, misalkan ini adalah berapa hari kamu beneran defisit kalori minggu ini. Kalau buat orang yang katakan lagi cari klien, berapa banyak networking session yang kamu datangin minggu ini. Tapi yang lebih penting juga adalah ukur ini di level mingguan, bukan cuma di akhir bulan atau akhir tahun. Soalnya ukuran usaha atau input inilah yang ngasih kamu kemenangan kecil yang kita tadi bahas di bagian sistem kebiasaan. Dan kemenangan kecil itu yang bikin kamu tetap jalan, bahkan di minggu-minggu dimana hasil akhirnya itu juga belum kelihatan sama sekali. Jadi balik ke awal video ini, ngalir aja itu kedengarannya emang santai, tapi sebenarnya itu ngasih arah hidup kamu ke tangan orang lain. Hidup yang didesain itu adalah kamu yang nentuin tujuannya, kamu yang ngerasain kenapa itu penting, kamu yang bangun sistemnya, dan juga kamu yang latihan ngadepin halangan atau challenge-challenge-nya. Dan kamu juga yang ngukur usahanya tiap minggu. Dan semua ini adalah sebenarnya ikhtiar, usaha yang sengaja kamu desain. Dan begitu ikhtiarnya beneran kamu jalanin, tawakal juga bakal berasa beda. Nah, waktu IPK aku cuma 2,9, itu jelas bukan garis finish. Itu justru titik aku mulai mikir serius soal arah hidup.
Dan proses itu yang bawa aku belasan tahun kerja di luar negeri, sampai alhamdulillah sekarang udah menuju financial freedom. Kalau kamu mau lanjut bangun kebiasaan yang bikin hidup kamu naik level, kamu bisa klik video berikutnya. Di situ aku bahas langkah-langkah kecil lain yang bisa kamu mulai hari ini juga.